يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim alaihi amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmatnya sampai detik ini, sampai menit ini, di Jumat pertama dari tahun yang baru, tahun 2024, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup nafas di muka bumi ini, untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke masjid ini adalah bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah yang maha besar itu. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa kita sudah berada di Jumat yang pertama dari tahun yang ke-2024 Masehi. Pergantian waktu sering mendatangkan kebahagiaan dan sering disambut dengan sukacita, disambut dengan perayaan, bahkan pesta pora. Dan ini adalah satu hal yang sangat lazim kita perhatikan, kita saksikan, bahkan mungkin kita lakukan. Dalam batas-batas tertentu, ini adalah satu hal yang wajar dan mungkin bisa ditolerir. Tapi menjadi tidak wajar ketika melebihi batas, dan menjadi kurang ajar ketika kita melalui pergantian waktu itu tanpa dibarengi dengan kesadaran terhadap diri kita, tanpa dibarengi dengan semangat untuk mengintrospeksi diri kita. Inilah hadirin waktu iman yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena sejatinya pergantian waktu itu adalah peringatan. Pergantian waktu itu adalah lonceng bagi kita semua. Karena waktu ini terus maju, waktu ini terus melaju. Kita ini akan terus mendekati itu bukan kepada kehidupan, tetapi kepada kematian. Lantas apa yang sudah kita persiapkan? Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, setiap hari datang, setiap hari baru datang, seolah-olah hari itu berkata kepadamu, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fajtahid fiyya fatazawwad minni fa inni idza madaitu lan a'uda ila yaumil qiyamah. Kata Imam Hasan Basri, setiap hari baru datang seolah-olah hari itu berkata. Kalau hari itu bisa ngomong, kalau hari itu bisa berbicara, dia akan berbicara kepada kita. Ana khalqun jadid, saya ini makhluk baru. Hari ini bukan hari kemarin. Wa ala amalika syahid, dan saya akan menjadi saksi terhadap amalmu, apa yang engkau perbuat di hari ini. Fatazawwad minni, maka berbekalah dariku ini. Pada hari ini berbekalah. Kenapa? Fa inni idza madaitu lan a'uda ila yaumil qiyamah.
Karena kalau aku sudah pergi, kalau aku sudah berlalu, aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Betul, masih ada hari esok, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Betul bahwa Jumat akan ada Jumat yang akan datang, tetapi kita tidak tahu apakah umur kita sampai ke Jumat yang akan datang. Jumat yang akan datang bukan Jumat ini, Jumat kemarin bukan Jumat sekarang. Ini yang harus kita senantiasa renungkan. Bukan hanya pergantian tahun, bahkan pergantian hari, bahkan pergantian menit, detik pun sejatinya menjadi peringatan, menjadi membawa kesadaran buat kita semua. Kita penting memiliki rasa percaya diri, tetapi jauh lebih penting kita memiliki sikap tahu diri yang akan disertai dengan sadar diri. Inilah yang akan membawa kita untuk senantiasa melakukan evaluasi diri. Kenapa? Karena evaluasi itu adalah kunci. Bapak, jamaah sekalian, kalau kita punya perusahaan, agar perusahaan ini kita sukses, maka kita harus evaluasi. Sejauh mana target-target yang kita pernah canangkan tercapai pada tahun ini. Kalau targetnya tercapai berarti ini sukses. Kalau targetnya tidak tercapai, ini tidak sukses. Anak kita sekolah, sekarang sedang libur. Mereka sekolah, setiap akhir semester mereka mendapatkan hasil evaluasi pembelajarannya. Agar apa? Agar mereka tahu dari target yang dicanangkan di awal tahun pembelajaran itu tercapai tidak. Mereka nanti lulus atau tidak. Agar apa? Agar sekolahnya sukses, agar masa depannya cerah. Lalu kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, apakah kita mau sukses kalau kita tidak pernah melakukan penilaian diri sendiri, evaluasi diri sendiri, atau introspeksi terhadap diri kita sendiri, atau yang sering disebut dalam istilah agamanya, dalam istilah bahasa Arabnya, muhasabatun nafsi, menghisab diri kita. Kenapa kita harus muhasabah? Muhasabatun nafsi terutama menghisab diri kita, mengevaluasi diri kita, karena tidak ada yang tahu tentang kita kecuali kita. Tidak ada yang tahu tentang kita kecuali Allah dan diri kita. Mungkin kita bisa menutup-nutupi kelemahan kita di depan orang lain, tetapi hati kecil kita secara jujur mengakui bahwa ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ada kelemahan-kelemahan yang kita lakukan, ada aib-aib yang menempel pada diri kita, yang mungkin kalau terbuka orang lain, kita di hadapan orang lain, kita akan merasa malu. Tetapi Allah tutupi. Padahal itu salah, padahal itu kurang. Lalu kalau kita tidak melakukan evaluasi, kapan kita akan memperbaiki diri kita? Maka kalau 1 tahun sudah lalu, sudah lewat 2023, begitu cepat sekali bagaikan 1 hari. Saya biasanya jadwal khutbah Jumat di sini adalah Jumat pertama di bulan Januari itu ya. Sepertinya saya baru kemarin khutbah Jumat di sini. Sekarang sudah khutbah Jumat lagi. Padahal sudah 1 tahun. Begitu cepat sekali. Maka pernahkah kita menghisab? Pernahkah kita menghitung? Kira-kira di 1 tahun ini apa saja yang sudah kita lakukan? Dosa apa saja yang kita perbuat? Pernahkah kita mengevaluasi sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah? Bukan mengevaluasi, kita sering mengevaluasi sebagai karyawan, kita dievaluasi. Sebagai bawahan kita dievaluasi. Sebagai direktur, sebagai atasan kita mengevaluasi. Tetapi sebagai muslim, sebagai hamba Allah, apa yang harus sudah kita persiapkan? Pernahkah kita melakukan evaluasi diri? Ini yang harus kita tanamkan dan kita renungkan. Ustaz, sudah lewat tahun barunya. Evaluasi itu sebetulnya tidak mesti menunggu tahun baru ya. Tetapi setiap hari mestinya, bukan setiap tahun. Tetapi kalau sudah lewat tahun kita tidak evaluasi, keterlaluan namanya. Inilah hadirin waktu iman. Lalu apa yang harus dievaluasi? Yang harus dievaluasi itu adalah sebagai kita seorang muslim, sebagai kita seorang mukmin. Apa yang harus dievaluasi? Maka kewajiban kita sebagai mukmin ini apa? Kewajiban kita ini adalah menjadi hamba Allah yang baik. Apa indikator-indikator hamba Allah yang baik? Ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah.
dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apa penopang terhadap itu? Dekat dengan kitab Allah, dekat dengan sunnah Rasul. Maka pernahkah kita melakukan evaluasi diri kita terhadap poin-poin tadi? Saya yakin kita semua banyak sekali kelemahannya. Tetapi kalau kita mau mengevaluasi diri, maka insya Allah semuanya akan bisa kita perbaiki. Karena yang tahu tentang kelemahan diri kita itu hanyalah kita. Yang bisa memperbaiki itu adalah diri kita. Dan semuanya kembali kepada kita. Karena Imam Ali pernah mengingatkan kita, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, irtahalatid dunya mudbirah, dunia ini maju terus mudbirah, membelakangi kita, bukan menghadap kita, menjauhi kita, bukan mendekati kita. Wartahalatil akhiratu muqbilah, sementara akhirat terus menghadap dan mendekat kepada kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing baik dunia baik akhirat mempunyai pengikutnya, mempunyai anak buahnya. Fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, maka kalian jadilah anak-anak akhirat, jadilah pengikut-pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi budak dunia. Kenapa? Kalau kita menjadi budak akhirat, dunia akan kita bawa tetap. Karena kita hidup di dunia, tidak mungkin kita tidak hidup di dunia. Dan kalau kita hidup di dunia, kebutuhan duniawi kita itu akan kita penuhi, tapi orientasi kita adalah akhirat. Berbeda dengan abna'ud dunia, budak-budak dunia, dia tidak pernah memikirkan akhiratnya. Fal yauma amalun wala hisab. Kata Imam Ali, hari ini di dunia ini kita hanya beramal dan belum ada hisab. Tetapi ghadan, besok, hisabun wala amal, hisab, hanya perhitungan dan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Ini hari waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pentingnya untuk senantiasa melakukan introspeksi terhadap diri kita, mengevaluasi diri kita agar kita berusaha memperbaikinya di masa yang akan datang dan menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Karena bagaimanapun dunia itu akan kita tinggalkan, sementara akhirat akan kita tempuh, akan kita sambut. Maka aneh sekali kalau kita membelakangi yang akan kita hadapi, tetapi kita menghadapi yang terus kita belakangi. Maka inilah pentingnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa nusalli wa nusallim alaihi. Hadirin waktu iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah tadi saya membacakan surat Al-Hasyr ayat ke-18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan, melihat, mengintrospeksi apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Apa yang dimaksud dengan hari esok? Yang dimaksud dengan hari esok itu adalah al-akhirah. Yang dimaksud dengan hari esok itu adalah al-qiyamah, hari kiamat. Apa yang sudah kita persiapkan lil akhirah, liyaumil qiyamah, lima ba'dal maut. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kita hadapi nanti setelah kematian. Ini yang menjadi dasar
Kenapa kita harus muhasabah? Sehingga Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan kalaulah setiap hamba itu mas'ulan wa muhasaban, setiap diri itu mas'ul, diminta pertanggungjawaban, wa muhasab, dan akan dihisab, fa haqiqun an yunaqisha nafsahu qabla an yunaqishal hisab, maka setiap orang niscaya wajib mempertanyakan kepada dirinya sebelum mempertanyakan kenapa hisabannya begini. Sebagaimana Allah berfirman dan menjadikan dasar terhadap kewajiban kita untuk muhasabah tadi, yaitu firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. Kenapa akhirat disebut ghadan, padahal ghad itu besok? Karena besok itu menunjukkan dekatnya, menunjukkan dekat. Kenapa dekat? Karena terus setiap hari kita songsong, terus setiap hari kita dekati. Maka semakin hari itu semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Maka aneh sekali kalau kita lebih memberikan perhatian kepada sesuatu yang akan kita tinggalkan dan kurang perhatian terhadap sesuatu yang akan kita sambut, kita akan songsong di masa yang akan datang. Justru orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan terhadap kejadian-kejadian yang akan datang. Hari ini kita hadapi, tetapi ingat, hari yang akan datang kita antisipasi. Dan antisipasinya dengan apa? Dengan senantiasa menghisab diri kita. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu, fa innahu ahwana alaikumul hisaba ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab. Wazinu qabla an tuzanu, timbang oleh kita sebelum nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena timbangan di akhirat akan ringan bagi orang yang senantiasa menimbang amalnya di dunia. Maka hadirin waktu iman, marilah kita jadikan momentum pergantian tahun ini bukan hanya kita sambut dengan kegembiraan, bukan hanya kita sambut dengan sukacita, tapi kita sambut dengan kesadaran. Sadar terhadap diri kita, ikuti dengan evaluasi diri kita. Evaluasi bukan sebagai apa-apa, tetapi evaluasi diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mestinya seperti apa. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tahun 2023 dan masih banyak kekurangan-kekurangannya di sana, marilah kita perbaiki di tahun 2024 ini, mumpung Allah masih memberikan jatah usia kepada kita yang kita sendiri tidak pernah tahu sampai kapan Allah akan memberikan usia kepada kita ini. Tetapi mudah-mudahan di sisa umur ini kita akan berusaha memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang layak ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi